Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Manto lihat apa itu namanya semuanya udah siap ini ya. Ini mohon maaf ini ada yang nggak masuk nggak ini? Sepertinya masuk semua ya. Kalau dari tayangan ini saya lihat. Iya, baik. Karena masuk semua, untuk itu kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Silakan anak-anak pimpin. Ya Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Manto akan sampaikan sesuatu untuk kalian. Jadi ada yang mau Pak Manto share terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini rekan doakan kok di Pak Manto. Nah, lebih katakan jaro le minta tolong saro iya. Nah, ini masalah nih. Sebentar. Bentar ya nak ya, ini kayaknya agak terlihat tidak? Kelihatan. Terlihat Pak, terlihat. Terima kasih. Jadi ini kalian bisa lihat yang saya tuliskan di sini. Mungkin bisa bersama-sama dibaca. Bukan berapa lama kita belajar, Bukan berapa lama kita belajar, tetapi bagaimana cara kita belajar. Ya, tepat sekali, terima kasih anak-anak. Coba kata-kata ini direnungkan. Jadi sebenarnya kita itu enggak masalah lama tidaknya ya, tetapi cara kita belajar itu bagaimana. Itu yang perlu saya sampaikan atau garis bawahi. Nah, karena sekalian pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai label ya. Nah, barangkali masih ada yang ingat kalau di dalam label itu apa saja yang perlu informasi apa saja yang perlu dituliskan di situ atau harus muncul? Siapa itu? Nama produk. Nama produk Pak. Oh, nama produk. Tanggal Betul. bulan tahun kadaluarsa. Komposisi Pak. Produsen, Pak Guru, produsen. Betul. Apalagi? Perusahaannya Pak. Perusahaan. Keterangan halal. Keterangan halal. Nah, masih ingat ya pelajaran yang kemarin berarti ya. Nah, maksud Pak Manto pada kesempatan kali ini, Pak Manto nanti akan menyampaikan materi ya yang selanjutnya. Nah, ini penyimpanan bahan hasil pertanian. Jadi nanti akan Pak Manto sampaikan ini ya. Terus nanti kalian silakan disimak, diperhatikan. Kalau ada yang nggak jelas nanti bisa ditanyakan setelah Pak Manto sampaikan. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar mengenai penyimpanan ini. Kalian nanti ada LKPD. Nanti kalian perhatikan video, boleh e-book ataupun sumber-sumber lain. Nanti kalian cari teknik-teknik penyimpanan tetapi yang simple, yang bisa kita lakukan. Ya, baik yang Pak Manto sampaikan ini yang skala besar ini di industri gitu ya, tapi bagaimana teknik penyimpanan itu nanti bisa diaplikasikan di rumah kita masing-masing minimal gitu ya. Jadi dengan pengetahuan ini. Nah, ada pun di sini yang perlu saya sampaikan KD-nya itu adalah 3.8 ya, menerapkan penyimpanan hasil panen, ini C3, dan 4.8 menyimpan hasil panen. Indikatornya ini ya, mungkin bisa dilihat. Nah ini yang paling penting Pak Manto sampaikan itu adalah tujuannya, gitu ya. Harapannya dengan tanya jawab nanti anak-anak itu bisa mengemukakan tujuan, ya, menguraikan prinsip, menyesuaikan cara penyimpanan hasil panen nabati, menerapkan cara penyimpanan hasil panen hewani, dan melakukan pengamatan penyimpanan hasil panen, tentunya dengan cara yang benar. Nah itu harapan Pak Manto anak-anak sekalian ya, itu. Baik, untuk selanjutnya akan Pak Manto sampaikan di sini.
Yang pertama itu ada prinsip dan tujuan penyimpanan bahan hasil pertanian. Anak sekalian, penyimpanan itu merupakan kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk. Ini adalah prinsipnya ya. Jadi tujuannya juga supaya dia awet ya, dan tentunya memperhatikan karakteristik daripada bahan pangan itu supaya zat gizinya jangan sampai banyak yang hilang selama penyimpanan. Berikutnya di sini ada kondisi penyimpanan bahan hasil pertanian, itu ada yang faktor-faktor yang berpengaruh. Itu ada jenis bahan pertaniannya ini ya, ada macam-macam, ini ada sayur, buah, biji-bijian, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Terus kadar airnya, ada suhunya, terus kelembabannya, juga di sini tekniknya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Teknik penyimpanan bahan hasil pertanian ini bisa kita lakukan dengan 5 cara, antara lain dengan suhu rendah, yang kedua dengan bentuk karung, ketiga bentuk curah dalam silo, terus atmosfer terkendali atau CAS ini ya nanti ya, kontrol atmosfer storage, terus tekanan rendah. Nah, di sini anak-anak sekalian, kalau kita bahas dari suhu rendah, di sini tuh prinsipnya ini sebenarnya memperlambat kecepatan reaksi metabolisme dan pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan. Tujuannya apa? Di sini menghambat kebusukan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen, mengurangi kecepatan perubahan enzimatik dan mikrobiologik, menghambat respirasi bahan pangan segar, memperlambat proses pelayuan bahan. Pada suhu rendah ini ada 2 ya. Pertama ada pendinginan, kedua ada pembekuan. Kalau pendinginan itu suhunya dari negatif 2 derajat sampai dengan negatif 10 derajat Celcius. Ini biasanya pada sayur-sayuran, buah-buahan ataupun bunga dan lain sebagainya ya. Terus pada pembekuan itu suhu negatif 12 derajat Celcius sampai dengan negatif 24 derajat Celcius. Nah, ini misalnya pada daging, udang, atau ikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah di sini tipe ada teknik penyimpanan bentuk karung, yaitu teknik penumpukan. Nah, ini kalau anak-anak perhatikan, di sini ada tumpukan kunci 5, tumpukan kunci 7 ya, terus tumpukan kunci 8, tumpukan kunci mati, dan tumpukan kunci kombinasi. Pada tumpukan kunci 5, ini kalau kalian perhatikan karungnya ada 5 ini kan, yang 3 itu berjajar seperti ini, dan yang 2 itu berurutan. Nah, nanti ini di dasarnya, kalau di atasnya itu nanti tinggal ditumpuk seperti ini. Nah, begitu seterusnya, jadi dibolak-balik ya. Begitu juga untuk tumpukan nanti yang 7, 8. Nah, terus kunci mati. Kalau mati berarti yang seperti ini ya, bentuknya berlawanan. Terus kombinasi, kalau kombinasi berarti ini bisa dicampur-campur seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada teknik penyimpanan bentuk curah dalam silo. Nah, di sini tempat penyimpanan ini biasanya berupa bahan atau material yang berupa butiran anak-anak ya, ataupun cairan. Nah, bentuknya bisa silinder seperti ini, ataupun dalam bentuk persegi panjang. Nah, itu kalau dalam bentuk silo. Berikutnya di sini kalau teknik penyimpanan atmosfer terkontrol atau kontrol atmosfer storage. Nah, ini gambarnya bisa seperti ini. Mungkin di mall-mall ini ya, kalian bisa lihat. Ini penyimpanan buah atau sayur segar dalam atmosfer atau udara dengan komposisi CO2 tinggi dan O2 rendah dan dipertahankan tetap. Itu untuk CAS ya. Berikutnya di sini kalau yang teknik penyimpanan tekanan rendah atau hypobaric storage, itu prinsipnya dengan menurunkan tekanan atmosfer dari ruang penyimpanan. Nah, di sini gambarnya bisa seperti ini. Pada penyimpanan buah dan sayur segar, ini respirasi terhambat, asam tertimbun, pembentukan asetildehid, peningkatan jumlah gula, penurunan jumlah zat terlarut dalam alkali, jumlah pektin total juga tinggi, dan proses perombakan klorofil itu dihambat. Anak sekalian, kita berlanjut ke yang biji-bijian ini ya. Ini saya contohkan misalnya di sini beras dari proses pengeringan. Aduh maaf. Pada pengeringan, nah ini biasanya kalau dia disusun bisa seperti ini. Kalau sudah jadi beras ya, itu dengan kunci yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun kalau dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk botol seperti ini, nah ini sebenarnya silo dalam ukuran kecil ya, ini dalam industri, dalam rumah tangga mungkin bahasanya seperti itu, bisa menggunakan botol-botol seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah kalau pada umbi-umbian
ya. Di sini ada kentang, ada ubi, ya, ada bawang merah, ada bawang putih, ada singkong. Nah, ini sebenarnya kalau penyimpanannya juga sama, antara kentang sama ubi ini ya, hampir mirip karena dia tipis kulitnya itu. Sehingga kalau kena sinar matahari dia sebenarnya kalau misalkan rusak, gampang rusak gitu ya. Maka kalau kentang itu dia diangin-anginkan ya, kurang lebih 4 sampai 7 harian gitu ya. Setelah itu ini dibungkus, dikemas seperti ini dengan ada jaringnya seperti ini ya. Jadi ada sirkulasi udara. Kalau ubi ya tentunya bisa kita hamparkan di lantai begitu. Ini kalau umbi lapis ini ya, bawang merah, bawang putih itu bisa kita gantung seperti ini, atau kalau masih dalam bentuk ikatan itu juga bisa sebenarnya ya. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan ada teknik penyimpanan untuk kol dan wortel di sini. Kalau misalkan di sini wortel ya, setelah dicuci bersih seperti ini ya, ini bisa diikat. Kalau misalkan kol ini bisa digantung seperti ini. Ini kalau penyimpanan dan banyak, tetapi kalau misalkan nanti disimpan di kulkas tentunya enggak seperti ini bentuknya. Nah, itu anak-anakku sekalian ya. Jadi yang perlu Pak Manto sampaikan ini itu pertama. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang resen? Pak Agus, ya silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan di teknik penyimpanannya Bapak menyebutkan ada yang kontrol atmosfer, Pak. Nah, saya belum mengerti, Pak, itu ada kelemahannya nggak, Pak, selain biayanya yang mahal, Pak? Oh iya, di situ bagus sekali, terima kasih. Barangkali dari teman-teman ada yang menjawab kelemahan daripada kontrol atmosfer storage ini? Siapa? Oh iya, Khairia, silahkan. Bapak, untuk kelemahannya yang pertama, komposisi atmosfer yang tidak tepat atau kemasannya tidak baik. Terus yang kedua, perubahan cita rasa. Yang ketiga, penimbunan asam organik. Yang keempat, kerusakan jaringan. Yang kelima, penghilangan warna hijau. Mungkin itu Pak jawabannya. Baik, terima kasih, tepat sekali itu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Agus? Bisa, Pak, bisa, Pak. Iya, Makasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, ini saya sampaikan sedikit ya. Nanti di LKS itu, di LKPD kalian harus mencari sumber-sumber yang akan kalian gunakan untuk diskusi kelompok. Kelompoknya nanti sama seperti kemarin ya, berlanjut yang 5 orang itu. Nah, Iya, di sini Pak. kalian bisa cari contoh sumber yang Pak Manto share ya. Di sini sebentar Pak Manto persiapkan terlebih dahulu videonya. Bisa terlihat anak-anak? Bisa, Pak. Oh iya, baik. Ini ada, bisa diperhatikan sama-sama. Suaranya masih kecil, Pak. Baik. Jadi perbesar.
Baik, itu ya. Jadi gambaran videonya seperti itu. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Itu hanya agak sebentar ini kok. Nah, itu tadi adalah gambarannya seperti itu video. Nah, kalian sekarang berkelompok. Jadi di sini dari LKPD yang sudah Pak Manto bagikan ke kalian dengan masing-masing kelompoknya itu, kalian nanti diskusi ya. Antar kelompok itu nanti membahas tentang LKPD yang sudah dibagikan itu dan cari sumbernya. Bisa di video, bisa di e-book atau di buku paket kalian dimanapun. Ya, karena ini online jadi nanti bisa chattingan di WA seperti itu ya. Baik. Iya. Silakan dikerjakan. Ya, baik. Karena saya rasa sudah cukup ya dari diskusi yang ada. Nah, ini di situ kan tadi kan ada umbi-umbian, ada biji-bijian, ada hewani ya yang harus kalian sampaikan dan masing-masing kelompok itu berbeda. Jadi ini kita lihat dari LKPD yang sudah sudah kalian baca ya. Jadi di situ boleh disampaikan dari pertanyaan pertama, mungkin dari kelompok pertama ya. Boleh ini kelompok pertama. Sri Wardani, boleh yang mengenai Pak. di situ yang pertama itu di LKPD mengenai mengapa penyimpanan hasil panen harus dilakukan, silahkan dipresentasikan. Ya, saya mencoba mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami, teman-teman. Nah, untuk penyimpanan itu harus dilakukan supaya mengamankan bahan hasil pertanian. Kemudian yang kedua sebagai stok penyediaan bahan baku selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga untuk memperpanjang masa simpan. Itu saja hasil diskusi kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak sekalian. Itu adalah kerja kelompok yang pertama. Yang kedua, nah di sini Agus, tolong yang bagaimana prinsip hasil penyimpanan yang kedua itu boleh diterangkan. Baik, Pak. Hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang prinsip penyimpanan bahan hasil pertanian itu diantaranya yaitu harus tepat tempat. Jadi bahan makanan harus ditempatkan sesuai karakteristiknya. Kemudian harus tepat waktu karena lama penyimpanannya harus tepat sesuai dengan jenis panennya. Kemudian tepat mutu agar mutu bahannya tidak menurun. Kemudian tepat jumlah. Jadi di sini agar tidak terjadi penyusutan akibat kerusakan atau kehilangan. Dan yang terakhir adalah tepat nilai agar tidak terjadi penurunan nilai harga atau nilai ekonomisnya. Mungkin itu Pak hasil diskusi kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih. Apakah di antara kalian ada yang menyanggah atau berpendapat lain? Sama, Pak. Oh, sama. Baik. Ya, Pak, sudah ya. Baik, beri tepuk tangan. Iya, terima kasih. Itu dari kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 ini mengambil apa nih? Kalau saya lihat dari tadi kayaknya dia menggunakan hewani ya. Kayaknya. Hewani, Pak. Hewani. Sampaikan. Kelompok 3. Ya, terima kasih, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3
akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait komoditas hewani. Jadi bahannya tadi itu ada karkas ayam, kemudian air untuk mencuci, kemudian jeruk nipis untuk memberikan ke karkas ayam. Alat yang digunakan berupa pisau, panci, wadah dan kulkas sebagai wadah penyimpanannya. Kemudian prosesnya ayam tadi dipotong dan dipisahkan supaya seragam potongannya ya. Kemudian dilakukan pencucian atau pembersihan bulu jika masih ada. Kemudian dicuci dengan air bersih atau sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Kemudian setelah itu dilakukan daging ayam tadi dikemas dengan menggunakan wadah, kemudian ditambahkan perasan jeruk nipis biar karkas ayamnya tidak bau amis, kemudian diaduk hingga rata, kemudian dimasukkan dalam wadah yang tertutup, kemudian disimpan dalam freezer untuk dilakukan pembekuan supaya daging ayam tadi itu bisa bertahan lama. Jadi menurut video tadi itu bisa bertahan sekitar sampai 3 bulan ya. Oh, iya. Terima kasih Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih ya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Jadi itu kelompok 3 sudah menyampaikan dengan baik hasil dari pengamatan berbagai sumber itu ya. Mungkin kalian yang tadi yang umbi-umbian dan lainnya sudah ya. Kang Haji, ada ini Resian? Sepakat Pak dengan kelompok 3 Pak. Oh, sepakat. Baik, terima kasih itu. Ada yang menyangkal barangkali? Enggak ya? Baik, kalau tidak, sekarang mungkin dari apa yang sudah kita lakukan ini, ya anak-anakku sekalian, dari tadi umbi-umbian, terus biji-bijian, ya kelompok sebelum-sebelumnya, ya terus sekarang yang kelompok terakhir yang mengenai hewan ini, mungkin di antara kalian ada yang menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan? Ya, Sang Haji silahkan disimpulkan. Ya Pak. Dari yang kita pelajari dari awal tadi sampai ke diskusi kelompok, kami menyimpulkan ada 4 Pak. Ya, silakan. Yang pertama bahwa penyimpanan bahan pangan penting karena untuk mengamankan bahan pangan. Yang keduanya untuk memperpanjang masa pemanfaatan produk. Yang ketiga memperpanjang penyediaan bahan pangan Pak, karena bahan pangan tidak senantiasa kita bisa pastikan tersedia. Yang terakhir penyimpanan itu juga diharapkan dapat menjaga kualitas komoditas yang disimpan. Itu Pak kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Pak. Luar biasa, beri aplaus anak-anak sekalian ya. Itu saya yakin apa yang kalian disimpulkan tadi mungkin ada yang nggak sependapat dengan kesimpulan Sang Haji tadi. Sependapat semua ya? Ya, si Dedi. Sependapat Pak. Ya? Sependapat Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang betul apa yang disampaikan dan disimpulkan tadi. Jadi di situ untuk mengamankan bahan pangan, terus di situ juga untuk memperpanjang masa penggunaan produk ya, terus supaya memperpanjang penyediaan bahan pangan, dan juga di situ utamanya juga untuk penyimpanan itu diharapkan bisa menjaga kualitas dari bahan itu sendiri ya. Itu yang perlu Pak Manto tegaskan di sini dari hasil kalian berdiskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Manto ingin mengadakan kuis sedikit ya. Coba masih ingat enggak? Kalau misalnya bahan dalam bentuk curah, biji ataupun dalam bentuk cairan itu disimpan di mana? Silo Pak. Silo Pak, silo. Betul, berarti kalian masih ingat terhadap tadi ya yang dipelajari. Nah, anak sekalian untuk penilaian ini karena waktunya sudah cukup ya. Ini Pak Manto berikan ke kalian, Pak Manto kirim, nanti boleh dikerjakan di rumah ya soal yang Pak Manto berikan ini. Terus selanjutnya ini Pak Manto pengen kalian tahu setelah ini kita akan belajar mengenai mengevaluasi penyimpanan pangan ya. Penyimpanan
pangan ini karena setelah kemarin label terus disimpan, nah ini dievaluasi. Nah itu materi berikutnya yang akan kita lakukan itu. Iya, Pak. Sampai di sini ada yang pengen ditanyakan barangkali? Pak, Ya, itu sangat nanti tugasnya dikirim pakai WA ya Pak ya? Betul, dikirim pakai WA seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Nah Iya, itu Pak. harapan Iya, saya Pak. itu. Ya karena ini Paling online. lambat kapan, Pak? Gimana? Paling lambat kapan? Karena Oh, saya iya. kuotanya suka habis duluan, Pak. Ya, baik. Nanti kalau misalkan kuota habis ngomong Pak Manto bantu. Siap. Kasih. Insya Allah Pak Manto bantu. Baik ya. Ya, Pak. Cukup ya anak-anak sekalian ya. Cukup, Pak. Baik. Pak. Silakan untuk dipimpin berdoa kembali. Ya, siap, Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bernilai ibadah di sisinya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Hati-hati, jaga kesehatan, hormati orang tua, dan taat kepada keduanya, itu utamanya. Dari Pak Manto sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Manto.